Oke, baik, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi, tentang ingatan, yaitu dari seorang tokoh eh, teologi yang bernama pemikiran John Baptist Metz dan latar belakangnya. John Baptist Metz adalah seorang teolog Katolik asal Jerman yang hidup pasca Perang Dunia Kedua. Pengalaman pribadinya sebagai tentara Hitler pada usia muda menyaksikan kematian terhadap teman-temannya dan peristiwa Holocaust membentuk teologinya tentang penderitaan, keadilan, dan peran Allah dalam sejarah manusia. Metz berpendapat bahwa teologi harus berani mengingat penderitaan dan tidak boleh netral terhadap kenyataan dunia. Ia menolak bentuk agama borjuis atau kelas menengah yang hanya mementingkan kenyamanan pribadi dan kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Dari pengalaman traumatisnya, Metz mengembangkan yang pertama teologi politik, yaitu teologi yang menyatukan iman dengan realitas sosial. Teologi menurutnya tidak boleh privat, tetapi harus menjadi refleksi iman yang berakal pada situasi konkret masyarakat. Gereja bagi Metz tidak seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang sudah nyaman, tetapi harus mengganggu ketenangan itu dengan menyerukan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ia juga menilai bahwa modalitas dan pencerahan menyebabkan agama kehilangan kedalaman dan menjadi individualistis. Karena itu gereja harus kembali ke tugas yang sejati menjadi suara Allah di dunia dan membawa solidaritas bagi semua orang yang menderita. Apa itu memoria passionis atau memori yang berbahaya? Bagi Metz itu memori passionis itu berarti mengingat penderitaan Kristus atau penderitaan kematian dan kebangkitannya. Namun, ingatan ini tidak berhenti sebagai kenangan rohani, melainkan harus menjadi dasar tindakan dan solidaritas sosial. Metz menyebutnya sebagai memori berbahaya atau dangerous memory karena mengingat penderitaan dapat membangkitkan pikiran-pikiran berbahaya bagi sistem sosial yang mapan. Yang kedua itu mengganggu stabilitas masyarakat yang lebih memilih melupakan masa lalu. Memaksa orang yang Kristen bertindak melawan ketidakadilan dan dengan demikian membahayakan posisi yang nyaman. Menuntut gereja untuk tidak hanya berbicara tetapi juga mewujudkan kasih Kristus dalam solidaritas dengan mereka yang menderita. Itulah sebabnya memori ini disebut berbahaya sekaligus membebaskan karena mendorong perubahan dan harapan bagi korban sejarah. Yang ketiga itu, mengapa gereja harus politik menurut Metz? Iman Kristen tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan masyarakat. Karena itu, gereja harus bersifat politis dalam arti terlibat secara aktif dalam dunia untuk menghadirkan kehendak Allah. Teologi politik baginya adalah usaha untuk menghubungkan iman dengan kenyataan sosial dan sejarah umat manusia. Iman Kristen juga adalah sejarah sebuah harapan yang diwujudkan dalam solidaritas dan tindakan nyata. Metz menolak teologi yang hanya bersifat individual dan privat. Gereja harus menstimulasi orang yang beriman agar lebih sensitif terhadap penderitaan di sekitar mereka. Dengan demikian, teologi politik berfungsi sebagai koreksi bagi manusia, bagi gereja juga, dan kehilangan kepekaan terhadap dunia. Ia menegaskan bahwa teologi pembebasan sejalan dengan hal ini, sebab menghadirkan harapan di tengah krisis dan menentang ketamakan serta keinginan untuk menguasai. Bagaimana Metz mengelola trauma? Metz itu mengelola trauma itu dengan sebuah trauma perang dan pengalaman Auschwitz menjadi latar pencari teroris. Metz juga mengelola trauma terhadap dengan menjadikannya pusat refleksi teologi bukan dilupakan tetapi diingat sebagai sumber kesadaran dan tindakan. Bagi Metz, penderitaan bukanlah akhir, melainkan tempat bertemunya manusia dengan Allah. Dengan mengingat penderitaan masa lalu, manusia belajar bersolidaritas dan bertanggung jawab terhadap penderitaan sesama. Ia menyebut bahwa memori penderitaan berfungsi mencegah privatisasi iman dan bentuk keserangan sosial politik yang baru. Dalam hal ini, trauma dikelola dengan cara mengubahnya menjadi kekuatan pengharapan dan solidaritas, bukan dari memori Kessigen dan tawaran yang diberikannya itu, yaitu Flora Kessigen itu adalah seorang teologi feminis Armenia Amerika yang mengembangkan dan mengorasi pemikiran Metz. Ia juga memiliki latar belakang penderitaan bangsa akibat genosida Armenia yang menjadikannya sangat dekat dengan isu memori dan trauma. Kessigen bersepakat bahwa mengingat penderitaan Allah penting, tetapi menilai bahwa Metz terlalu berhenti pada penderitaan itu sendiri. Baginya tujuan mengingat adalah pemulihan dan transformasi, bukan sekedar mengenang luka. Ia menyuarakan bahwa konsep memori penebusan atau redemptive memory, yaitu memori yang menghormati penderitaan tapi juga membuka ruang bagi kehidupan baru dan sukacita. Untuk mencapai itu, ia mengusulkan penggandaan memori atau multiple remembrance, yaitu mengingat sebagai pertahanan agar penderitaan tidak dilupakan. Yang kedua itu mengingat sebagai perlawanan untuk menentang ketidakadilan. Yang ketiga itu mengingat sebagai penghubung untuk membangun kembali relasi dan kehidupan. Kessigen menekankan bahwa kasih Yesus harus dikasih secara utuh kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Salib tanpa kebangkitan hanya meninggalkan luka, tetapi salib dengan kebangkitan menghadirkan harapan baru.
Bagi Kasihan itu, gereja adalah komunitas pengingat dan saksi penebusan yang melalui liturgi, doa, dan sakramen. Kesekian dalam membicarakan trauma itu, keduanya sama-sama berbicara tentang memori dan trauma, namun dengan arah yang berbeda. Metz juga menekankan memori penderitaan sebagai kekuatan profetis untuk mengguncang masyarakat dan menuntut keadilan. Trauma diolah menjadi kesadaran sosial dan tindakan solidaritas. Kesekian menekankan memori penebusan sebagai sarana pemulihan korban trauma tidak hanya diingat, juga menjadi harap dan kehidupan baru. Hubungan keduanya terletak pada pandangan yang menghadapi trauma berarti mengingat dengan benar. Metz mengingat untuk menggugah hati nurani gereja dan dunia, sedangkan Keyesian menyembuhkan dan menebus luka masa lalu. Dengan demikian, keduanya memperlihatkan dua sisi dan dari keduanya. Metz juga menekankan bahwa keingatan itu menebuskan. Keyesian juga ingatan, keduanya itu memperlihatkan dua sisi dari ingatan Kristen. Pertama itu Metz berpendapat bahwa ingatan yang menggugat dan membebaskan itu. Kesian juga ingatan yang menebus dan memulihkan. Yang menjadi kesimpulannya itu adalah dari materi yang sudah saya jelaskan ini ya. Pemikiran Metz itu berakar dari trauma perang dan penelitian sejarah menghasilkan gagasan memori pasionisme, memori berbahaya yang mendorong gereja bersuara secara politis dengan demi keadilan. Kesian juga melanjutkannya dengan melihat memori bukan hanya untuk mengingat penderitaan, tetapi juga untuk menumbuhkan kehidupan baru dan penyembuhan. Keduanya berbicara tentang trauma sebagai sesuatu yang tidak boleh dilupakan, diingat untuk bertindak dan diingat untuk disembuhkan. Sekian dan terima kasih.